Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam program Digma, Dialog Mahasiswa, yang selalu menghadirkan informasi menarik seputar kegiatan mahasiswa. Bersama saya, Wina Kurnia, dengan tema Telisik Dunia Musik bersama UKM Amoeba. Nah, di samping saya sudah hadir salah satu narasumber dari UKM Amoeba, yaitu dengan Mas Burhan. Beliau juga merupakan ketua dari UKM Amoeba itu. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik, Mbak. Kesibukannya apa nih, Mas? Kesibukannya sekarang lagi magang. Oh, lagi magang. Oke, sebelum kita berbincang lebih jauh nih, saya akan mengulas sedikit tentang UKM Amoeba. UKM Amoeba ini merupakan salah satu unit kegiatan mahasiswa di IAIN Kediri yang bernaung di bidang musik. UKM Amoeba berdiri pada tanggal 14 Juni 2003. Nama Amoeba sendiri diambil dari singkatan Anak Muda Berbakat dan juga merupakan nama dari mikroorganisme yaitu amoeba yang merupakan mikroorganisme yang membelah diri. Harapannya UKM Amoeba ini dapat terus berkembang sehingga tidak akan pernah mati. Baik, Mas, langsung nih, bagaimana sih sejarah atau asal-usul dari berdirinya UKM Amoeba ini? Asal-usul berdirinya UKM Musik Amoeba ya? UKM Musik Amoeba dulu itu pertama kali didirikan pada tahun 1997 sama beliaunya namanya Mas Habib Baroroh atau Mas Farid. Jadi dulu belum ada nama UKM Musik Amoeba, masih UKM Musik saja. Kemudian nama UKM Musik Amoeba itu baru ada seperti yang saya menjelaskan tadi di awal. Jadi ada pada tahun 2003. Jadi Amoeba tadi anak muda berbakat yang diartikan sebagai dari mikroorganisme yang membelah diri atau memperbanyak diri dengan cara membelah. Jadi harapannya alumni atau anggota dari UKM Musik Amoeba itu bisa berkembang, bisa menjamur kemana-mana, melebarkan sayapnya, melebarkan karyanya kemana-mana seperti itu. Oh, kok bisa nih, Mas, bisa kepikiran gitu untuk menamakan itu UKM Amoeba? Untuk nama itu sendiri kan sebenarnya kalau anak IPA mungkin tahu ya. Iya. Ya, jadi mungkin awal-awal masuk juga dulu, kenapa kok namanya Amoeba gitu? Ini musik atau UKM sains gitu. Tapi ternyata setelah tahu artinya, kemudian dibandingkan dan dipahami, ternyata bagus banget artinya. Gitu. Jadi ada nama Amoeba. Dan di sini juga kan nggak cuma musik saja, nggak cuma latihan, nggak cuma band, tapi ada organisasinya juga. Gitu. Oh, jadi selain belajar musik di UKM Amoeba juga belajar organisasi ya, Mas? Iya, belajar organisasi juga. Terus apa saja sih kegiatan dari UKM Amoeba ini? Kalau kegiatan dari UKM Musik Amoeba ini banyak sekali, mulai dari mingguan, bulanan, dan tahunan. Kalau mingguan itu ada namanya kamisan. Nah, kalau menurut Mbaknya kamisan itu apa? Kamisan itu berarti acara yang diadakan setiap hari Kamis. Iya, benar, setiap hari Kamis acaranya. Nah, asal mula kamisan sendiri juga awalnya saya tak kira kamisan itu kayak yasinan gitu. Iya, soalnya kan biasanya malam gitu malam Jumat iya. Yasinan. Ternyata baru tahu kamisan itu ternyata kegiatannya bincang-bincang, ngobrol santai sama seluruh anggota di UKM, evaluasi harian, mingguan, sama perkembangan band, juga perkembangan divisi-divisi yang ada di organisasi. Oh, jadi sharing-sharing gitu? Sharing-sharing gitu. Oh, tapi ada kegiatan khusus nggak sharing-sharingnya itu? Itu biasanya cuma sebagai bagaimana kita saling komunikasi, saling mendekatkan diri, menjadi satu keluarga. Nggak ada pelatihan bermusik atau gimana? Kalau untuk pelatihan bermusik itu sudah beda lagi jadwalnya. Itu yang untuk mingguan. Itu yang mingguan. Kalau bulanan itu ada namanya show group. Nah, show group ini itu penampilan band yang diadakan setiap beberapa bulan sekali.
karena kan padat jadwalnya di Amuba. Jadi kadang bulan ini nanti ada show group, nanti ada acara apa lagi gitu. Di show group ini kalau ada bulan kosong, bulan yang nggak ada kegiatan besar atau event-event itu nanti diisi show group gitu. Berarti udah ada grupnya masing-masing. Nah, kalau untuk grupnya itu nanti hubungannya sama band. Jadi setiap anak di Amuba itu harus punya band dan semuanya itu harus megang alat. Untuk sampai sekarang ada berapa grup nih kalau boleh tahu? Kalau grup setiap angkatan itu biasanya 5 sampai 6 grup. Satu grupnya itu berapa orang? Satu grup kalau lengkap itu 4 sampai 5 orang. 4 sampai 5 orang. Kalau selain kegiatan nih, apa saja prestasi atau prestasi yang sudah diraih UKM Prestasi yang sudah diraih. Sebelum kegiatan mungkin saya mau menambahkan untuk yang program tahunan. Iya, program tahunan. Jadi program tahunannya masih ada program. Masih ada program tahunan. Kalau untuk program tahunan itu ada konser tahun baru. Jadi diadakan setiap malam tahun baru. Kemudian ada konser perdana angkatan baru. Jadi itu pengukuhannya angkatan baru belum menjadi anggota utuh atau anggota sempurna UKM Muslimahuba. Oh iya, saya mengingatkan sekarang itu kan pandemi nih. Ada nggak sih kegiatan-kegiatan yang terhalang atau terhambat? Mungkin di 2 tahun kemarin itu yang terhambat. Jadi banyak sekali kegiatan yang sudah direncanakan. Bahkan saat itu mau konser perdana angkatan saya, tahun 2019 akhirnya tidak jadi. Nggak ada konser virtual atau apa? Akhirnya diadakan di tahun setelahnya. Untuk prestasi UKM Muslimahuba. Sebelumnya UKM Muslimahuba ini jarang mengikuti perlombaan atau event-event karena banyak sekali kegiatannya, kegiatan internal. Tapi karena sekarang mulai merambah perlombaan karena kan sekarang banyak perlombaan yang virtual. Jadi kemarin itu sebelum perlombaan virtual itu ada juara harapan 1 di Festival Permaka Nganjuk. Kemudian ada juara lagi di Solo Sing Competition yang diadakan sampai saat ini di Kediri. Alhamdulillah juara favorit. Kemudian juara favorit lagi cover band akustik itu yang mengadakan UKM SEIA Universitas YN mana lupa aku. YN Ponorogo. Kemudian ada juga juara 3 Solo Sing Competition dari Unhasi senasional. Alhamdulillah dapat juara 3. Terus kemarin ada juga perlombaan dari Universitas Muhammadiyah Sumatera atau mana ya? Saya lupa itu. Itu cover band akustik juga. Alhamdulillah dapat juara 1. Alhamdulillah ya. Udah sejauh ini sudah banyak ya prestasi. Alhamdulillah tahun ini banyak sekali. Selain kegiatan yang tadi nih, apakah ada kegiatan yang lainnya atau bagaimana nih Mas? Selain kegiatan yang saya jelaskan tadi, itu ada lagi kegiatan tahunan, yaitu namanya Fun Camp. Nah, Fun Camp ini biasanya diadakan setelah konser perdana tadi, angkatan baru. Kemudian ada juga konser disnatalis atau konser peringatan ulang tahun UKM Muslimahuba. Sama untuk yang terakhir itu setelah pergantian pengurus ada diklat Opuma atau diklat orientasi pengenalan anggota UKM Muslimahuba. Jadi materi-materi yang diadakan untuk anggota baru gitu. Kan itu tadi dari kegiatannya ya Mas. Untuk selera musik dari anak-anak UKM ini bagaimana sih? Untuk selera musik dari teman-teman UKM itu biasanya mengikuti perkembangan zaman. Jadi kalau sekarang lagi trending gitu biasanya ikut. Tapi juga untuk teman-teman biasanya lebih ke lagu pop, kemudian slow rock, ballad gitu. Jadi teman-teman suka yang gitu biasanya. Sama untuk zaman dulu atau band-band zaman dulu ya ikut band-band zaman dulu. Jadi kayak band Dewa 19 gitu. Biasanya gitu. Untuk yang sekarang ya lagunya juga mengikuti trending yang sekarang.
kayak lagu-lagu ambiaran gitu, pop Jawa dan pop ya yang viral sekarang gitu lah. Iya. Kan setiap grup nih ada apa sih di UKM ini ada grupnya masing-masing. Nah, dari grup masing-masing ini apakah ada karya tersendiri atau bagaimana? Kalau untuk karya-karya dari teman-teman itu pembuatan lagu atau single. Jadi setiap band di UKM Musik Amoeba itu wajib punya 1-3 single atau lagu yang dibuat. Jadi benar-benar lirik dari teman-teman, aransemen, instrumen itu dari teman-teman semuanya. Didiskusikan sama perbandnya, kemudian nanti setelah jadi di-record, dan untuk yang sekarang mungkin masih proses penjadian satu lagu-lagunya. Nanti mau jadikan kompilasi album dari teman-teman atau single yang dipunyai dari anggota UKM Musik Amoeba. Terus kan apa sih perkembangannya nih? Pasti kan setiap zaman, setiap waktu itu musik ini terus berkembang. Nah, bagaimana sih perkembangan dari musik dahulu sampai musik sekarang itu gimana perkembangannya, Mas? Kalau untuk musik dahulu sama musik sekarang ya, lagu-lagu yang ada dulu sama sekarang itu beda. Dulu itu lebih mengedepankan ke originalitas atau original. Jadi benar-benar pure, murni, ciptaan dari hati. Dan bukan semata-mata untuk mencari keuntungan saja. Jadi karena proses pembuatan lagu, industri musik dulu sama sekarang juga sangat berbeda. Kalau dulu itu tadi jadi benar-benar original, milik sendiri, mulai dari aransemen dan semuanya pasti punya ciri khas. Dan lagu-lagu zaman sekarang sama dulu itu pasti lebih terkenal lagu-lagu dulu daripada lagu sekarang. Lagu-lagu dulu kayak Dewa 19, Dika Ardila tahun 90-an, 80-an itu sampai sekarang pun masih relevan kok dinyanyikan. Bener. Dan mungkin kalau sampean tahu ada lagu yang viral kemarin, Dwi Jadi Permadani. Nah, itu juga kan lagu dari 12 tahun yang lalu gitu. Jadi biasanya lagu-lagu yang dulu kalau dibawa ke sekarang itu masih relevan. Kalau lagu-lagu sekarang yang trending atau viral sekarang, ya biasanya ya cuma di tahun itu saja. Di tahun selanjutnya nanti ada lagi dan seperti itu. Jadi booming untuk sesaat ya? Biasanya seperti itu lagu-lagu zaman sekarang. Jadi jarang yang bertahan atau terkenal sampai bertahun-tahun lamanya gitu. Oke, kemudian apakah ada kendala atau bagaimana dalam setiap pelaksanaan kegiatan di UKM? Untuk kendala sama pelaksanaan itu biasanya personal matter atau permasalahan per bandnya. Kadang komunikasi per band saat latihan, kemudian nanti miskomunikasi itu. Jadi permasalahan per band nanti latihan kapan, ketemu kapan, ini gimana, mau bicarakan lagu apa gitu. Jadi kurang koordinasinya ya? Kurang koordinasi. Kemudian sama permasalahan pengaturan waktu. Kan setiap anak di Amoeba juga nggak semuanya ikut cuma Amoeba saja. Mungkin ada yang organisasi lain, atau kesibukan lain, kerja dan lain sebagainya. Jadi harus lebih gimana nih menyikapinya? Kalau untuk menyikapinya, kalau masalah band biasanya itu teman-teman ya saling menghargai, saling memahami. Ini kira-kira teman-teman gimana latihannya, maunya kapan dan bagaimana gitu. Kalau untuk masalah yang per band. Kemudian kalau terkait permasalahan pengaturan waktu itu ya jadi harus setiapnya anak itu harus punya skala prioritas masing-masing. Jadi di Amoeba ini ada kegiatan apa, kemudian kalau di rumah apa gitu. Jadi benar-benar melihat mana kegiatan yang benar-benar saya harus datang saat itu. Untuk ininya Mas, apa sih? Kan tadi perkembangannya terus musik dahulu kayak gitu, musik sekarang kayak gini. Nah, untuk kedepannya nih bagaimana? Harusnya kita tuh harus bikin karya yang orisinil atau harus mengikuti pasar atau bagaimana?
Kalau untuk sekarang mungkin agak sulit ya. Kalau mau benar-benar orisinil punya kita, memang ada salah satu penyanyi dari Payung Teduh insya Allah musisinya. Itu ya harus bilang jadi yang berbeda. Just be you, be yourself gitu. Kalau menciptakan lagu, benar-benar instrumen milik sendiri. Karena kalau berbeda itulah yang nggak ada. Kalau ikut pasar ya gitu-gitu aja. Lagunya mungkin progresif chord, suasana lagu, lirik dan sebagainya biasanya gitu-gitu aja. Kalau untuk kedepannya ya sulit ya. Karena kalau membicarakan masalah keuangan, tidak semuanya penyanyi atau musisi itu berkecukupan. Jadi biasanya rata-rata ya ada yang benar-benar orisinilnya sendiri, ada juga yang harus mengikuti pasar. Oke, untuk yang terakhir nih Mas, apa pesan dari Mas untuk mahasiswa agar menghargai musik dahulu maupun musik sekarang? Gitu. Dan juga tips dan trik bermain musik untuk pemula. Untuk pesan untuk teman-teman semua terkait apresiasi musik, terkait ini juga agak abstrak ya. Hanya penghargaan seseorang itu beda terkait apresiasi musik. Sebagai manusia biasa, manusia sosial ya kita harus menghargai genre kesukaan teman-teman kita. Jadi misalnya dia suka lagu cadas atau rock-rockan, scream dan sebagainya, ya kita support saja. Terus kalau kita sukanya pop, ballad, kemudian ada juga fenomena saat dunia sekarang itu fenomena K-pop. Iya. Nah itu sekarang itu juga termasuk salah satu fenomena yang dunia sudah mendunia banget loh. Iya, mendunia. Nah kayak gitu terkait seseorang kita juga harus menghargai apapun itu. Apa yang disuka ya dihargai saja. Iya. Jadi nggak boleh kita menjudge kenapa kamu suka plastik lah gitu. Nah itu termasuk pembahasan yang sangat itu juga setiap insan tuh harus menghargai. Benar banget. Apapun yang disuka, apapun kebiasaan kesehariannya, apapun itu ya support saja. Yang penting dia tidak merugikan kita ya sudah. Untuk apresiasi musik atau apresiasi kepada teman-teman. Untuk tips and trick bagi pemula. Iya. Nah sekarang mungkin media YouTube itu sangat bagus sekali untuk teman-teman pemula. Banyak sekali video tutorial, video pembelajaran yang bisa dipelajari. Mungkin untuk pemula ya apa yang kalian inginkan. Misalnya vokal, ya cari tips and trick vokal gitu aja. Terus juga harus punya kiblat atau misalnya vokal harus saya pengen kayak Agnes Mo. Ya lihat Agnes Mo bagaimana cara menyanyinya, bagaimana teknik vokalnya dan sebagainya. Begitupun gitar, bass dan lain sebagainya. Jadi harus dilihat dasar-dasarnya dulu, dikuatkan dasarnya, pernafasan dan sebagainya, kita harus fingering dan sebagainya. Dikuatkan dasarnya, lihat tutorial, kemudian dipelajari sedikit demi sedikit, pasti nanti bisa. Saya pun juga dulu dari nol. Masa ngubah benar-benar buta nada, buta tempo dan sebagainya. Kemudian ke sini mulai belajar dasar-dasarnya dan sedikit demi sedikit ketata. Jadi untuk untuk tipsnya itu harus punya kiblat ya, atau acuan. Bermusik mau seperti apa kayak gitu. Jadi bisa membuat semangat juga. Jadi karena kalau aku suka sama ini, jadi akhirnya aku bisa belajar dari sini dulu. Setelah itu baru merambah ke bidang-bidang atau bagian-bagian yang lainnya. Nah, sayang sekali kita harus mengakhiri perbincangan kita tadi. Sebelum kita akhiri, saya akan menyimpulkan apa yang sudah kita perbincangkan tadi. Nah, yang bisa saya ambil adalah selera musik setiap orang itu berbeda-beda. Jadi, jangan saling menjudge atau saling membuli selera masing-masing. Kita harus menghargai selera musik dari teman-teman itu sendiri. Saya Wina Kurnia beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap saksikan Digma Dialog Mahasiswa di KK Media, Media Kampus IAIN Kediri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.